Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Rabbuna Jalla wa Ala dalam majlis hadis yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Kita telah sampai pada hadis yang ke-19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abul Abbas. Abul Abbas ini namanya apa? Kunyah. Jadi kalau didahului dengan Abu kalau laki-laki, kalau perempuan didahului dengan Ummu, maka itu namanya kunyah. Kayak Aisyah, Ummu Abdillah. Kalau Ibnu Abbas di sini Abdullah bin Abbas, kunyahnya Abul Abbas. Abul Abbas ini namanya kunyah. Dan kunyah termasuk sunnah. Makanya Nabi SAW punya kunyah, para sahabat rata-rata punya kunyah, para ulama salaf memiliki kunyah. Dan kunyah seperti yang pernah kita sampaikan juga, tidak disyaratkan harus punya anak terlebih dahulu. Bahkan tidak disyaratkan harus nikah dulu. Gak apa-apa, walaupun belum punya istri, walaupun belum punya anak, bahkan walaupun belum punya calon, ya boleh. Dulu Rasulullah SAW manggil anak kecil, ya Aba Umair, padahal masih kecil. Ya tentunya dia belum nikah, apalagi belum punya anak, ya masih kecil dia. Dipanggil oleh Nabi SAW dengan kunyah, ya Aba Umair. Ini menunjukkan bahwa kunyah itu adalah sunnah dan tidak disyaratkan harus punya anak, tidak disyaratkan harus punya istri terlebih dahulu, karena kunyah itu adalah ibaratkan seperti doa dan optimisme. Ya, jadi kalau Abul Abbas berarti dia bapaknya Abbas. Itu optimis bahwa nanti dia nikah dan nanti akan punya anak namanya Abbas. Jadi itu ibaratkan seperti apa? Doa dan sebuah harapan. Abdullah bin Abbas ini nama sahabatnya, nama aslinya Abdullah bin Abbas. Ini adalah anak dari pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas. Abbas ini salah satu paman Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Selain di sana ada juga paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Tapi yang masuk Islam dari paman Nabi itu cuma dua. Pertama, Hamzah bin Abdul Muttalib yang gugur pada perang Uhud. Ya, yang gugur pada perang Uhud. Yang kedua adalah Abbas. Nah ini paman Nabi yang masuk Islam. Selainnya nggak masuk Islam. Abu Talib nggak masuk Islam. Ya, Abu Lahab tidak masuk Islam. Jadi dua paman Nabi yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Nah, Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas ini. Ini seorang sahabat yang sangat cerdas. Sejak kecil sudah terlihat tanda-tanda kecerdasannya. Dialah yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat bagaimana semangatnya dia dalam belajar. Bahkan pernah nginep di rumahnya Nabi untuk melihat bagaimana ibadahnya Nabi di rumah. Masih kecil pada, ya, karena Abdullah bin Abbas ini punya bibi
dan bibinya itu salah satu istri Nabi, yaitu Maimunah. Salah satu istri Nabi adalah Maimunah. Nah, itu masih bibinya Abdullah bin Abbas. Dia pernah nginep di rumahnya Nabi. Tujuannya apa? Pengen lihat bagaimana ibadah Nabi saat malam di rumahnya. Ya, kan kalau di masjid kelihatan gitu ya, tapi kalau di rumah kan nggak kelihatan. Nah, dia memanfaatkan kedekatannya dengan salah satu istri Nabi, yaitu Maimunah. Dia nginep di sana. Melihat semangat Abdullah bin Abbas dalam belajar, maka Nabi mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pinterkan anak ini dalam agama. Pinterkan dia dalam takwil. Takwil maksudnya tafsir Al-Quran. Makanya Ibnu Abbas termasuk salah seorang ulama pakar dalam tafsir Al-Quran berkat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga satu faedah penting, yaitu apa? Hendaknya bagi para ulama, para ustadz, para guru, para orang tua, ya, senantiasa mendoakan untuk anak dan murid serta jamaah mereka, sebagaimana Nabi mendoakan Ibnu Abbas. Ya, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya karena beliau dan ayahnya, yaitu paman Nabi Abbas, ini dua-duanya adalah sahabat. Karena tadi kita sampaikan Abbas ini masuk Islam ya sebelum Fathu Mekkah tahun 8 Hijriah. Abbas masuk Islam setelah sebelumnya ya kafir ya, tapi berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Abbas memeluk agama Islam. Makanya kita doakan dua-duanya. Ya, kita doakan dua-duanya. Dan Abdullah bin Abbas termasuk di antara 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Pernah kita sampaikan ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pernah apa belum? Siapa yang hafal? Nah, pertama Abu Hurairah. Nah, Hasan. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas. Terus keempat Aisyah. kelima Anas bin Malik. Anas bin Malik. Betul. Jabir bin Abdillah. Siapa? Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jadi ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 1 Abu Hurairah. Ini 5.297 hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ini paling banyak. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar. Kemudian sahabat Ibnu Abbas. Kemudian yang keempat Aisyah Ummul Mukminin. Kemudian Anas bin Malik, pelayan Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam sahabat Jabir bin Abdillah. Ya, kemudian yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, qala, beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku pernah ya di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya pernah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah dibonceng oleh Nabi. Kalau dibonceng berarti nabinya di depan, Ibnu Abbasnya di belakang. Kayak kita misalkan bonceng istri kita, bonceng anak kita, biasanya rata-rata ya yang membonceng di depan, yang dibonceng di belakang. Nah, Nabi SAW di sini bonceng Ibnu Abbas. Dalam riwayat yang lain, ya kendaraannya saat itu himar, keledai. Ya, keledai. Dari sini menunjukkan kepada kita bolehnya naik kendaraan keledai atau hewan selama ya dia masih kuat. Adapun kalau misalkan nggak kuat, orangnya gendut misalkan, ya kemudian khimarnya keledainya ngos-ngosan, kerempeng, ya maka nggak boleh, karena itu apa? Menyiksa binatang.
yang menyiksa binatang. Kemarin sudah kita bahas, kita harus berbuat baik walaupun kepada hewan. Jadi nggak boleh membebani. Bahkan bukan hanya hewan saja ya. Kita misalkan kalau punya mobil, jangan membebani di luar kapasitasnya. Misalkan yang punya truk misalkan, dikasih beban di luar dari kapasitasnya, itu nggak boleh. Sehingga malah memadorotkan mobilnya, memadorotkan yang lain juga. Maka ini diperhatikan. Baik. Jadi beliau pernah dibonceng oleh Nabi SAW. Maka di sini menunjukkan tadi satu faedah apa? Bolehnya naik kendaraan hewan, ya, asalkan kalau hewan tersebut kuat. Yang kedua, ini menunjukkan tawadhunya Rasulullah. Rasulullah tawadhu. Beliau seorang nabi, seorang rasul, tapi beliau bonceng, bukan dibonceng ya. Biasanya kita kalau misalkan presiden atau jangankan presiden lah, ya, gubernur, menteri saja disupiri, bukan nyupir sendiri, ya. Tapi di sini Rasulullah SAW beliau yang nyupir, beliau yang bonceng. Ini menunjukkan tawadhunya Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau bukan orang yang sombong. Yang ketiga juga di antara faedah dari hadis ini adalah apa? Bahwa Ibnu Abbas ini termasuk orang yang sangat dekat dengan Nabi, orang yang sangat disayang oleh Nabi. Kenapa? Karena beliau dibonceng oleh Nabi. Biasanya orang kalau dibonceng itu berarti apa? Dekat, spesial. Antum bonceng istri, berarti istri antum spesial, ya kan? Antum bonceng anak, berarti anak itu sangat dekat dan spesial bagi antum. Atau seorang teman misalkan. Nah, makanya di sana ada sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Mandah. Ada sebuah buku menarik, judulnya Ardafun Nabi, sahabat-sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi. Jadi ada daftarnya, ya, dikumpulkan oleh Imam Ibnu Mandah namanya. Itu punya buku judulnya Kitabu Ardafin Nabi, daftar sahabat-sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi. Itu ada sekitar 30-an lebih, ya, sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Di antaranya berarti adalah sahabat Ibnu Abbas ini. Taib. Ketika Nabi SAW bonceng Ibnu Abbas, faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ya hulam, wahai anak kecil. Karena saat itu Ibnu Abbas masih kecil. Ibnu Abbas itu saat Nabi meninggal dunia saja beliau baru khitan. Tapi subhanallah, beliau banyak meriwayatkan hadis karena beliau tadi semangat. Walaupun kecil, masya Allah, tapi ya semangatnya luar biasa sehingga mengalahkan yang lebih tua. Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas mengalahkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar. Ya, nah ini menunjukkan bahwa semangat, ya, itu bisa mengalahkan dari yang lainnya. Faqala ya hulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadhillaha yahfadka, ihfadhillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kamu akan mendapatinya di depanmu. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Masya Allah. Jadi ini saat bonceng, Nabi SAW kemudian menasehati Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil. Ya, dia panggil ya gulam, wahai anak kecil. Ini menunjukkan kepada kita faedah. Faedah yang pertama apa?
kita memanfaatkan sebaik mungkin waktu sama keluarga. Ya, lihat Nabi SAW ketika beliau bonceng Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil, beliau manfaatkan itu untuk memberi nasihat. Nah, kita pun demikian, sambil nganterin anak ke sekolah, terus sambil diomongin tuh, ya dikasih nasihat anaknya. Bahkan itu waktu yang sangat spesial untuk memberi nasihat kepada anak. Kata para ulama, ada 3 waktu spesial seorang memberikan nasihat kepada anak. 1, pas lagi bonceng, ya, lagi bonceng seperti ini. Yang kedua, saat makan bareng sama anak. Seperti Nabi SAW pernah makan sama anak tiri beliau, Umar bin Salamah, tangannya kemana-mana, dinasihati, wahai anak kecil, bacalah Bismillah, makan pakai tangan, karena makanlah yang terdekat terlebih dahulu. Nah, apa hasilnya? Kata Umar bin Salamah, setelah itu begitulah cara makanku. Yani nyantol, masuk. Nasihatnya Nabi SAW itu masuk. Yang ketiga, saat anak sakit. Saat anak sakit. Karena kalau sakit itu biasanya manja sama orang tua, ya, dan lebih mudah untuk menerima. Seperti juga Rasulullah SAW pernah menasihati anak seorang Yahudi sakit, diziarahi oleh Nabi SAW, malah diajak untuk masuk Islam. Akhirnya mau masuk Islam, ya, mau masuk Islam. Jadi ada 3 waktu ini, manfaatkan bagi kita untuk apa? Memberi nasihat kepada anak. Dan menasihati anak itu, jadi waktu, kalau kita perhatikan waktu-waktu tersebut itu waktu yang nyantai, fleksibel. Karena menasihati anak itu nggak mesti harus serius gitu ya, nggak mesti seperti seorang ustadz sama jamaahnya dikumpulin semuanya anaknya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Nggak mesti seperti itu. Jadi kita ya sambil makan, ya, ngasih tahu anak kita, sambil bonceng antar sekolah dikasih tahu satu faedah. Itu juga termasuk mendidik anak, ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan dari hadis ini, Rasulullah SAW ketika mau menasehati Ibnu Abbas, dia panggil dulu, ya bulan. Ini menunjukkan kalau kita mau menasehati anak, panggil dulu dengan panggilan yang penuh cinta dan kasih sayang. Seperti Luqman mengatakan, ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku sayang. Begitu, ya. Hindari panggilan yang gak disukai oleh anak kita. Jangan mau nasihatin anak tapi manggilnya gak bener. Anak nakal sini, anak bandel misalkan. Jangan. Panggil dia dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan, panggilan cinta dan kasih sayang, sehingga lebih mudah untuk apa? Menerima. Kemudian, ya, kata Nabi SAW, inni u'allimuka kalimat, aku akan ajari kamu beberapa kalimat. Beberapa kalimat, maksudnya apa? Gak panjang-panjang, cuma beberapa kalimat saja. Ini faedah penting. Kita kalau menasihatin anak, gak usah panjang-panjang. Mau nasihatin anak 1 jam, ya, udah hilang fokusnya, Mbak. Anak itu, apalagi yang masih kecil ya, dia nggak bisa konsentrasi lebih dari 5 menit. Penelitian menunjukkan bahwa anak kecil itu konsentrasinya nggak bisa lebih dari 5 menit. Ya, anak-anak TK ya, anak TK nggak bisa diajak konsentrasi serius, itu nggak bisa. Oleh karenanya nggak usah panjang-panjang. Beberapa kalimat yang penting apa? Berbobot, singkat, padat. Apa yang ditanamkan oleh Nabi SAW? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan menjaga. Nah,
Kalau kamu menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menjaga. Kalau kamu menjalankan perintah Allah, kalau kamu tinggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan melindungimu. Allah pasti menjaga dirimu. Masya Allah, ini ditanamkan. Ini tauhid ini, Pak. Makanya lanjutannya apa? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta hanya sama Allah. Kalau kamu minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Masya Allah. Ini yang ditanamkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil. Dan ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Tanamkan apa? Tauhid. Ya, tanamkan tauhid supaya anak itu bergantungnya hanya kepada Allah SWT. Coba, Nabi nggak mengajarkan kepada Ibnu Abbas, nah kalau kamu butuh apa-apa, ya bilang aja sama saya. Kadang kita sebagai orang tua, ya kurang tepat dalam mendidik anak. Ya, mau ditinggal misalkan, nah nanti kalau ada apa-apa nggak usah takut, bilang aja, nah sama orang tua. Ya, harusnya tanamkan kepada anak itu bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung hanya kepada Allah. Berdoa hanya kepada Allah. Karena kalau bergantungnya sama makhluk itu lemah. Kalau takutnya hanya kepada orang tua masa sih ngawasi seterusnya? Nggak mungkin. Nah, kadang-kadang kita itu salah juga ngajarin atau didik anak. Ya, awas lo melanggar, ntar tak laporkan sama ustadzahmu. Ya, yang lebih ngeri lagi kadang nakut-nakuti yang nggak perlu ditakuti. Nah, ntar tak panggilkan dokter kalau nakal. Ya, kadang nakut-nakuti, awas lo ada hantu. Jangan. Ya, tanamkan kepada anak kita itu apa? Bergantung hanya kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak kecil ini yang perlu kita tanamkan. Selanjutnya yang menarik, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadhurruka lam yadhurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah bahwasanya semua umat, andaikan mereka bersatu padu untuk membahayakan dirimu, tidak mungkin mereka bisa membahayakanmu kecuali dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Demikian juga andai saja mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka nggak mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT kepadamu. Apa ini maksudnya? Ibnu Abbas, Nabi SAW menanamkan kepada Ibnu Abbas untuk beriman kepada takdir. Nah ini. Nah, andaikan semua manusia bersatu padu, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi Allah SWT ya nggak menetapkannya itu kepadamu, nggak bakal terjadi. Sebaliknya, kalau semua manusia berkumpul bersatu padu untuk membahayakanmu, tapi ternyata Allah SWT tidak mentakdirkan itu terjadi, nggak bakalan terjadi. Ini artinya apa? Nabi ingin menanamkan kepada Ibnu Abbas agar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia hanya berusaha, hanya berencana, tapi yang mentakdirkan semuanya hanyalah
Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu kepada kita, walaupun semua makhluk berupaya untuk menyelamatkan kita, gak bakal bisa terjadi. Contoh, misalkan ada orang sakit, semua dokter berkumpul untuk menyembuhkan dia, mengobati dia, tapi Allah takdirkan dia gak sembuh, gak bakal sembuh, gak bakal. Walaupun dipanggil pakar dokter yang paling ahli sekalipun, kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia nggak bisa selamat, nggak bakalan selamat. Sebaliknya, ya, sebaliknya, kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia sembuh, walaupun mungkin nggak dipanggilkan dokter yang ahli, ya, mungkin cuma tidur gitu saja, bisa jadi sembuh kan. Betapa banyak orang sakit obatnya cuma tidur, habis tidur udah sembuh, ya kan? Kadang nggak pakai obat kan. Nah, artinya apa? Di sini yang perlu kita tanamkan adalah bergantung kepada Allah SWT. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ya segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sudah berupaya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan, nggak bakalan terjadi. Ya. Nah, selanjutnya, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dalam riwayat selain Tirmidzi ada tambahan, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fis syiddah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berada di depanmu. Maksudnya, kalau kita itu menjaga syariat-syariat Allah, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan, larangan-larangan Allah kita tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, Pak. Akan menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga harta kita. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Ya. Kalau kita menjalankan perintah Allah SWT, kita menjaga syariat Allah SWT, Allah pun akan menjaga kita. Perhatikan dalam kisah Nabi Khidir yang bangun tembok, ya, beliau sama Nabi Musa berpetualangan saat itu, kemudian ke suatu desa, nggak dikasih jamuan, kemudian melihat ada tembok yang mau roboh. Sama Nabi Khidir dibangun, diprotes sama Nabi Musa. Kita ini nggak dijamu, ngapain juga apa? Malah bangun tembok yang mau roboh. Apa jawaban Nabi Khidir? Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Adapun tembok yang roboh itu, kenapa aku membangunnya? Karena itu milik dua anak yatim di desa tersebut. Di bawah tembok tersebut itu ada harta milik dua anak yatim tadi. Wa kana abuhuma shalihah. Bapaknya kedua anak yatim ini orang yang soleh. Maksudnya Bapak, karena bapaknya orang yang soleh, maka Allah jaga anak-anaknya walaupun bapaknya udah meninggal dunia. Nah, ini penting. Jadi kita nggak usah khawatir gimana nanti masa depan anak kita. Selama kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala, bertauhid sama Allah Subhanahu wa taala, nggak usah khawatirkan masa depan anak-anak kita, nggak usah khawatirkan cucu kita. Allah yang akan menjaga mereka. Sekarang kan banyak orang khawatir, makanya semuanya pakai asuransi, ya, asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi pendidikan, semuanya diasuransikan, sampai anaknya pun diasuransikan. Kenapa banyak orang mengasuransikan? Karena lemahnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lemahnya tawakal. Andai kita bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala,
Ya, nggak perlu ada kekhawatiran seperti itu. Ya, nah ini yang menarik, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga walaupun dari hal-hal yang biasanya membahayakan kita. Disebutkan, ini kisah menarik ini, kisahnya sahih, diriwayatkan oleh At-Tabarani ya dalam Al-Mu'jamul Kabir, sanadnya sahih, bahwa ada salah seorang sahabat Nabi, budak yang pernah dimerdekakan oleh Nabi, namanya Safinah. Dia digelari dengan Safinah, Abdurrahman nama aslinya, tapi dia digelari dengan Safinah. Ya, suatu saat dia pernah naik perahunya bocor. Akhirnya dia terdampar di sebuah pulau. Ketika terdampar di sebuah pulau, ternyata pulau tersebut banyak sekali singanya, harimaunya. Ya, kita kalau didekati singa, harimau, mungkin ngompol gitu. Tapi menariknya, ketika harimau ini mendekati Safinah, Safinahnya nggak takut. Dia bilang apa? Ana Safinatu Maula Rasulillah. Wahai singa, saya adalah Safinah, budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Singanya nggak bisa makan, Pak. Malah singanya nuntun dia menunjukkan jalan keluar dari pulau tersebut. Luar biasa. Inilah maksud saya adalah apa? Ibrah, pelajaran bagi kita. Orang itu kalau dia tawakal sama Allah, bertakwa sama Allah SWT, Allah pasti akan menjaganya. Ya, walaupun dari hal-hal yang biasanya apa? Membahayakan. Harimau biasanya makan orang tanpa sisa. Tapi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menundukkan harimau. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga hambanya. Ya. Nah, persis dengan kisah ini juga ada seorang ulama pernah dia dijebloskan di sarang singa. Dan dia adalah orang soleh ya. Akhirnya dijaga oleh Allah SWT. Singanya nggak mau makan. Sampai akhirnya dibebaskan. Singanya nggak mau makan, dibebaskan. Setelah bebas, orang-orang nanya, gimana perasaanmu ketika dijebloskan di kandang singa? Apa jawabannya ulama tersebut? Saya biasa aja, nggak takut. Kenapa? Karena saat singa mendekatiku, bahkan menjilatiku, saya sedang memikirkan perselisihan pendapat para ulama ahli fikih tentang jilatan singa, najis apa enggak. Masya Allah. Ya. Jadi ini contoh-contoh bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan apa? Ya, menjaga hamba-hambanya. Ya. Nah, kalau kita kayaknya tadi udah ngompol gitu. Ya. Baik. Wa'lam annama ahta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ketahuilah bahwa apa yang Allah tidak takdirkan kepadamu, maksudnya tidak mengena pada dirimu, gak bakalan terjadi pada dirimu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan itu terjadi kepadamu, gak bakalan meleset. Ini tadi keyakinan kita terhadap apa? Takdir. Dan faedahnya kita kalau beriman kepada takdir itu apa? Kita menjadi orang yang bahagia, tenang. Banyak orang-orang yang beriman kepada takdir itu bahagia, Pak. Beda kalau nggak beriman sama takdir, hidupnya apa? Stres, ya, hidupnya galau, cemas. Lihat negara-negara seperti Korea, Jepang, walaupun secara teknologi maju, tapi banyak yang bunuh diri. Kenapa? Nggak ada iman, Pak. Baru dibully saja udah langsung bunuh diri.
itu belum dibully netizen Indonesia, ya kan? Udah bunuh diri. Kalau dibully sama netizen Indonesia, minum baygon kayaknya. Nah, jadi masya Allah inilah menunjukkan pentingnya kita itu beriman kepada apa? Takdir itu harus dikuatkan. Wa'lam anna nasra ma'as-sabr, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran. Wa anna al-faraja ma'al karb, bahwa kelapangan itu bersama kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin menang harus sabar, ya, harus sabar. Dan ketika kita mendapatkan kesulitan, yakinlah dalam setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Ya, jangan pesimis, jangan putus asa, jangan frustasi, apalagi sampai bunuh diri. Itu nggak ada dalam kamusnya orang-orang yang beriman. Seorang mukmin dia bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ngasih kesulitan, itu adalah kesempatan bagi dia untuk ya semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau dikasih musibah itu berarti dia akan banyak berdoa. Dia akan merasa bahwa dirinya itu adalah makhluk yang lemah. Karena kadang-kadang orang itu kalau nggak dikasih kesulitan, Mbak, sombong, ya, terlalu sombong pada dirinya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.